Bagus This Years dan juga Bet You Wanna itu dicap sebagai lagu terburuk oleh Annyeonghaseyo, Cengedul, Yusra Kemhimnida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine? So good? Nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time seperti biasa guys, aku akan mengabarkan berita-berita terupdate yang juga lagi hangat banget diperbincangkan di kalangan para K-popers. Nah, supaya kalian nggak kudet-kudet banget dan juga nggak ketinggalan tentang update berita terbaru dari dunia per K-popan, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga nih guys sosial media aku, di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsahamnida Cengedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas topiknya bersama-sama. Oke Cengedul, untuk berita pertama kita mulai dulu tentang KMCA yang mempertanyakan tentang undang-undang penundaan wajib militer, yang mana seperti diketahui hanya BTS satu-satunya yang layak. KMCA, aka Korea Music Content Association, mempertanyakan secara kritis Undang-Undang Penundaan Wajib Militer. Pada tanggal 24 Desember, KMCA memberikan tanggapan berupa pernyataan resmi terkait Kementerian Pertahanan Nasional yang mengadopsi Undang-Undang Penundaan Wajib Militer baru yang melibatkan penerima penghargaan di bidang budaya dan juga seni populer. KMCA menyampaikan pandangannya dengan menuliskan, undang-undang yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Nasional pada tanggal 22 Desember saat ini sangat mempertimbangkan kriteria bagi mereka yang memenuhi syarat untuk undang-undang ini sebagai di antara individu yang telah diberikan pengakuan seperti Order of Cultural Merit, mereka yang direkomendasikan oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan juga Pariwisata. Pada kenyataannya, satu-satunya entertainer yang benar-benar memenuhi syarat untuk undang-undang tersebut adalah BTS. Asosiasi kembali melanjutkan, kami menghargai pengakuan pemerintah atas peran K-pop dalam mempromosikan dan meningkatkan citra bangsa, sehingga mendorong lembaga hukum yang membantu bahkan selama masa-masa sulit. Namun, jika secara realistis tidak mungkin bagi orang lain untuk memenuhi syarat untuk kriteria terbatas ini, apa arti undang-undang tersebut? Jika undang-undang ini disahkan dengan standar saat ini, maka artis K-pop tidak akan dapat memanfaatkan undang-undang ini, meskipun di masa mendatang ada BTS generasi kedua. Jika undang-undang ini adalah undang-undang yang bertujuan untuk mempromosikan masa depan industri K-pop secara luas dan bukan hanya undang-undang yang dibuat untuk memungkinkan BTS menunda pendaftaran wajib militer mereka, maka kriteria khusus yang saat ini ditetapkan untuk berlaku telah menyimpang dari tujuan awal undang-undang dan revisi untuk ini diperlukan. Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu BTS sempat diseret ke dalam putaran kebijakan pemerintah untuk memberlakukan undang-undang penundaan pendaftaran wajib militer bagi para entertainer yang berjasa dan menerima penghargaan di bidang budaya dan juga seni populer. Alright, tadi kita udah mendengar bagaimana beritanya bersama-sama, dan kalau aku secara pribadi, aku itu benar-benar sangat setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh KMCA. Benar banget, undang-undang ini emang harus direvisi supaya idol-idol yang lain itu juga dapat memenuhi kriterianya dan juga dapat memanfaatkan undang-undang tersebut. Right? Kalau kalian sendiri sebagai netizen dan juga K-popers Indonesia, apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan oleh KMCA bahwa undang-undang ini harus direvisi sehingga banyak idol K-pop yang dapat memanfaatkannya? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari kekhawatiran para netizen. Seperti yang kalian tahu bahwa Jung Il-hoon B2B telah terungkap menggunakan obat-obatan alias marijuana beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini netizen khawatirnya dengan terungkapnya Jung Il-hoon B2B, maka makin banyak idol-idol K-pop yang lainnya juga akan terungkap dan terekspos ke publik bahwa mereka menggunakan obat-obatan terlarang. Pada tanggal 21 Desember dilaporkan bahwa Jung Il-hoon B2B saat ini sedang diselidiki dikarenakan kebiasaannya membeli dan menggunakan obat-obatan terlarang. Skandal narkoba Il-hoon rupanya memicu kekhawatiran di kalangan para netizen. Menurut polisi, Il-hoon diteruskan ke kejaksaan dengan tuduhan membeli marijuana atau ganja selama beberapa kali dalam rentan waktu 4-5 tahun. Kembali pada Juli tahun lalu, bersama dengan Il-hoon, beberapa individu lain yang menjadi kaki tangan dalam pembelian obat-obatan terlarang menggunakan uang virtual itu juga telah diteruskan ke pihak kejaksaan. Dalam liputan eksklusif terbaru Spot TV News, terungkap bahwa Jung Il-hoon menghabiskan sekitar 100 juta won atau setara dengan 1,28 miliar rupiah dalam bentuk tunai untuk membeli ganja. Banyak penggemar yang terkejut beralih menyoroti bagaimana Il-hoon awalnya diselidiki oleh pihak kepolisian.
Laporan menyatakan bahwa polisi menangkap individu yang terlibat dalam pertukaran uang virtual dalam membeli obat-obatan terlarang beberapa waktu tahun lalu. Untuk menerima hukuman yang lebih ringan atas kejahatan mereka, penjual ini kemudian memberi polisi nama beberapa pembeli mereka, termasuk Ilhun dari B2B. Ilhun diketahui telah mendaftar untuk dinas wajib militer pada Mei tahun ini, sekitar waktu ketika polisi secara aktif menyelidiki pembeli obat-obatan terlarang yang terdaftar dari kasus yang disebutkan. Sekarang banyak netizen khawatir bahwa pola seperti itu akan mengarah pada pengungkapan lebih banyak lagi idol K-pop yang terlibat dalam perdagangan dan penggunaan obat-obatan ilegal. Bahkan ada yang menduga Ilhun juga akan menyerahkan nama kaki tangan penjual atau pembeli lain yang diketahui dalam proses penyelidikannya sendiri. Sementara itu, Jong Il-hun juga dilaporkan telah berbagi ganja dengan teman-temannya di rumah dan di dalam kendaraannya sejak tahun 2016. Cube Entertainment selaku agensi telah merilis permintaan maaf resmi dikarenakan membuat banyak penggemar khawatir dikarenakan kasus tersebut. Wah, benar juga ya, kasusnya ini menurut aku akan besar gitu. Soalnya sudah ada yang terungkap. Aku merasakan kekhawatiran dari para penggemar, kayaknya makin banyak lagi yang terungkap dan juga terekspos ke permukaan publik. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia menghadapi permasalahan ini. Langsung aja kita baca komentarnya ya. Menurut aku ya, kalau sampai buka sederet nama yang lain memungkinkan terjadi, biar aja ya dibuka buat pelajaran idol yang lainnya biar nggak terjadi lagi. Habis sudah bias gue pada ada aja ya skandalnya, namanya juga manusia gitu ya. Tapi namanya urusan sama hukum ya harus diusut sampai tuntas. Benar ya, ini adalah salah satu contoh penggemar yang emang tidak egois gitu. Dia menginginkan yang terbaik untuk idol tercintanya. Good. Next, skandal narkoba itu parah banget sih ya di mata orang Korea. Jadi takut banget kalau sampai idol kita semuanya juga kena. Semoga enggak ya guys. Next, kenapa harus khawatir? Emang harusnya diusut sampai tuntas sih ya. Ya meskipun nggak menuntut, kemungkinan bisa jadi dia sendiri yang tersangkut. Menurutku nggak apa-apa sih, biar kita tahu kelakuan idol yang sebenarnya. Walaupun pasti ya bikin kecewa gitu ya. Tapi udah lama banget pasti kecewanya nambah. Ya nggak apa-apa lah dikupas sampai tuntas. Oke, jadi itulah pendapat-pendapat dari para netizen yang mana kebanyakan saat aku baca komennya itu menyebutkan tidak apa-apa kalau diusut sampai tuntas. Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian khawatir? Atau kalian ini sama seperti netizen yang lain yang mana mereka itu mendukung pihak kepolisian yang akan menuntut kasus ini sampai tuntas? Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan ragu untuk berkomen ya guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datangnya dari kritikus Billboard yang telah mengungkapkan album dan juga lagu K-pop terbaik di tahun 2020 ini. Apakah album dan lagu favorit kalian termasuk ke dalam daftar ini? Coba kita cek bersama-sama ya. Oke, untuk pertama aku akan bacain dulu tentang album terbaik tahun 2020 versi kritikus Billboard. Yang pertama itu ada Boa Better, yang kedua ada WGSN Neverland, yang ketiga ada Yuki Ka Soul Lady, yang keempat ada Woods Equal, Congratulations, yang kelima ada NCT 127, New Zone. Favorit banget sih New Zone ya. Lanjut ke Twice Ice White Oven, wah Congratulations. Yang ketujuh ada Oh My Girl Nonstop, yang ke-8 ada Sumin XX, yang ke-9 ada Baekhyun, Tell Us About Yourself, and last adalah Stray Kids dengan Go. Wah, congratulations sekali lagi buat individu dan juga grup yang dicap albumnya sebagai album terbaik di tahun 2020 oleh kritikus Billboard. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana lagu-lagu terbaik di tahun 2020 versi para kritikus yang ada di Billboard. Yang pertama itu ada Everglow La Dida, yang kedua ada Effing Down Daram, yang ketiga ada Seventeen Left and Right, yang keempat ada G-Friend Mako, yang kelima ada Wakey Makey Cool, yang keenam ada Woods Bum, yang ketujuh ada Twice I Can't Stop Me, yang ke-8 ada BTS, lagu favorit aku banget, Black Swan, yang ke-9 ada Weekly Take Me, and the last adalah Stray Kids Backdoor. Wah, congratulations sekali lagi buat individu dan juga grup yang telah dipilih lagunya oleh Billboard, kritikus Billboard maksudku, sebagai lagu terbaik di tahun 2020 ini. Adakah dari daftar-daftar yang aku sebutkan, album dan juga lagu favorit kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datanya dari BTS dan juga Blackpink, yang mana ada lagu mereka yang masuk ke dalam 5 lagu terburuk 2020 oleh publikasi Amerika Serikat.
Pada hari Selasa, tanggal 22 Desember, The New York Post merilis 5 lagu terburuk tahun 2020 ke situs web mereka. Yang mengejutkan banyak orang, daftar tersebut menyertakan lagu-lagu populer dari BTS dan juga Blackpink. Lagu BTS yang terpilih adalah This Is, yang berasal dari album studio terbaru BTS, yaitu B. Lagu tersebut mengirimkan pesan, kekuatan, dan diisi dengan permainan kata-kata yang berbicara tentang berbagai bentuk penyakit. Alasan mengapa lagu ini terpilih sebagai salah satu lagu terburuk tahun ini adalah dikarenakan permainan kata-kata yang cheesiness. Menurut New York Post, itu merupakan kerugian yang besar. Namun, pihak publikasi juga mencatat bahwa bahkan dalam pandemi, BTS dapat naik ke puncak dan memiliki banyak alasan untuk merayakan apa yang terjadi pada grup tersebut di tahun ini. Sedangkan untuk lagu dari Blackpink yang terpilih adalah Bet You Wanna yang merupakan kolaborasi dari Blackpink dan juga Cardi B. Lagu ini adalah lagu B-side yang termasuk dalam full album pertama dari Blackpink, yaitu The Album. Lagu ini ditulis bersama oleh Cardi B, dan ini pertama kalinya dia membuat bait tanpa kata-kata makian dan membuatnya tetap PG. Lagu ini adalah lagu pesta upbeat yang berbicara tentang menjanjikan waktu yang tepat bagi pasangan sehingga mereka dapat terpikat. Lagu tersebut dipuji sebagai bop yang siap untuk klub dan minimal, namun tetap hype. Wah, nggak nyangka ya lagu sebagus This Is dan juga Bet You Wanna itu dicap sebagai lagu terburuk oleh publikasi yang ada di Amerika Serikat. Dan aku sudah menjelaskan alasan-alasan mereka. Ya, begitulah alasannya guys. Kalau kalian sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kali ini adalah datangnya dari Rose yang mengirimkan truk snack kepada Harry Girls Day. Harry Girls Day baru-baru ini memamerkan hadiah yang ia dapatkan dari sahabatnya, Rose Blackpink. Saat ini Harry sedang menjalani syuting drama fantasi terbaru yang berjudul Frightening Cohabitation yang dijadwalkan akan tayang pada semester pertama tahun 2021 yang mendatang. Pada hari Kamis tanggal 24 Desember, Harry mengunggah beberapa foto di Instagram yang dikirimkan oleh Rose. Seraya mengunggah foto tersebut, Harry menuliskan, "Cheongku tersayang, sebuah hadiah Natal. Terima kasih karena berkat dirimu, aku baru ingat kalau Natal sudah tiba. Aku sangat tersentuh, aku mencintaimu, Park Rose." Pada banner di truk snack tersebut terdapat sebuah pesan dari Rose, "Mohon tetap kuat ya sambil melihat foto cantik Harry yang ini. Semangat Frightening Cohabitation. Dan hanya karena mulutmu besar, jangan makan terlalu banyak churros sekaligus, oke? Jaga dirimu dan minumlah minuman yang hangat. Aku cinta kamu." Rose dan juga Harry dikenal menjadi dekat dengan satu sama lain setelah Rose menjadi bintang tamu dalam program Amazing Saturday yang dibawakan oleh Harry sebagai salah satu MC di program tersebut. Wah, gimana nih setelah melihat interaksi antara Rose dan juga Harry? Gemes banget ya. Persahabatan mereka benar-benar kuat juga. Wah, jinja. Aku sangat senang banget melihat apa yang terjadi dengan mereka. Nah guys, berita tentang Rose dan juga Harry tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim. Supaya kalian ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja subscribe dan bunyi loncengnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. 감사합니다, 친구들.